warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandriani. Saya adalah salah satu dosen teknik kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja terdama perguruan tinggi di bidang pengajaran, saya membuat sebuah video pembelajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah kimia organik dasar yang terdiri 2 SKS, dan ini merupakan mata kuliah wajib bagi jurusan Teknik Kimia Unsri, di mana dilakukan pada semester 1. Mata kuliah kimia organik dasar ini, dosen pengampunya adalah pertama Dr. Tuti Indasari STMT, yang kedua Pak Rahmatullah STMT, yang ketiga saya sendiri yaitu Yandriani STMM. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan kita yang meliputi tentang silabus atau rencana pembelajaran satu semester ini, kemudian bagaimana sistem penilaian akan diberikan pada mata kuliah kimia organik dasar. Adapun mata kuliah kimia organik dasar yang terdiri 2 SKS ini dengan kode mata kuliah yaitu TKK 109118. Ini mata kuliah kimia organik dasar merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis dari senyawa organik itu sendiri, serta peranan senyawa organik itu dalam industri kimia. Ada materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini, yaitu meliputi struktur, cara penulisan, tata nama, sifat, reaksi, dan identifikasi senyawa-senyawa, baik itu pada senyawa alkana, psikoalkana, alkena, alkuna, serta senyawa aromatik dan halogen organik, alkohol, fenol, tiol, eter, epoksida, dan sulfida, serta bagaimana sumber-sumber dan aspek ekonomi dari senyawa-senyawa tersebut. Adapun deskripsi mata kuliah kimia organik dasar ini yaitu merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang reaksi-reaksi lain terkait sintesis senyawa kimia organik. Mata kuliah ini terbagi dalam 2 semester, yaitu di mana kimia organik dasar pada semester 1 dan akan dilanjutkan pada semester 2 yaitu kimia organik lanjut. Adapun materi yang akan kita pelajari pada mata kuliah kimia organik dasar semester 1 ini meliputi dari atom dan molekul, orbital dan ikotan kovalen, isomer, stroikimia, akil halida, reaksi radikal bebas, alkohol eter, alkuna, alkena, serta karakteristik senyawa-senyawanya yang dapat dilakukan dengan spektroskop inframerah atau NMR. Capaian pembelajaran lulusan pada jurusan teknik kimia pada mata kuliah ini yaitu CPL 2. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah kimia organik dasar itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang atom dan molekul dan orbital dalam ikatan kovalen. Yang kedua, mahasiswa mampu menuliskan tata nama dan menggambarkan instrumen struktur dan geometri dari alkana dan senyawa alkena. Kemudian, mahasiswa mampu menuliskan reaksi organik meliputi reaksi substitusi dan eliminasi senyawa organohalogen, senyawa organologam, alkohol, eter, alkuna, dan alkena. Kemudian, yang terakhir adalah CPMK-nya, mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik senyawa organik dengan menggunakan alat FTIR atau inframerah dan resonansi magnetik nuklir atau NMR. Untuk referensi mata kuliah kimia organik dasar ini, yang pertama adalah buku Fessenden, kimia organik edisi ketiga, Erlangga, kemudian buku Janis Gronsky Smith, ini Organic Chemistry, third edition, kemudian buku Prancis, ini ada Advanced Organic Chemistry. Ya. Untuk kriteria evaluasi penilaian mata kuliah ini, yang pertama ada absensi, exercise, latihan-latihan, tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok sebesar 25%, kemudian ujian tengah semester itu sekitar 30%, ujian akhir yang bisa berupa project ataupun tertulis itu sekitar 40-45%. Demikianlah deskripsi tentang mata kuliah kimia organik dasar tadi. Kemudian berikut adalah cuplikan kegiatan praktek belajar mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena sudah hadir di pertemuan kuliah kita secara offline ya di ruang P6 ini. Saya harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, sehingga dapat menerima kuliah kita dengan semangat ya, insya Allah. Oke, baiklah, sebelum kita belajar, kita akan membaca lafaz basmalah. Saya di sini mengampu mata kuliah kimia organik dasar. Kimia organik dasarnya ada yang tahu berapa SKS? Ada yang tahu? 2 SKS, pintar-pintar sekali. Nah, materi pertama kita apa? Di sini adalah atom dan molekul dan orbital dalam ikatan kovalen. Nanti kita bahas lagi apa saja materi yang akan kita bahas.
Nah, mata kuliah sistem penilaian itu kita punya apa? Tugas, apalagi kuis, apalagi ujian tengah semester, terus ujian akhir. Bobot-bobotnya udah pada tahu berapa persen? Absensi udah tahu berapa persen? Wajib hadir? Wah, pintar sekali. Insya Allah ya. Kita kalau ini mau kehadiran, kalau misalnya sakit segala macam, konsultasi ke kita punya ini ya, koordinator ketua angkatan ya, itu bisa kasih atau bisa langsung melapor ke saya dari pribadi kalau misalnya sakit, lampirkan surat keterangan dokter. Oke, seperti itu. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita bahas. Oke, apa itu saja? Pertama kita belajar tentang pengantar kimia organik dasar, atom dan molekul. Yang kedua orbital dalam ikatan kovalen. Yang ketiga isomer struktur, tata nama dan alkana. Yang keempat stereokimia. Yang kelima akhir halida, reaksi substitusi dan eliminasi. Keenam reaksi radikal bebas senyawa organologam. Yang ketujuh alkohol, eter dan senyawa berhubungan. Yang kedelapan alkena dan alkuna. Yang sembilan spektrofotometri inframerah dan resonansi magnetik nuklir. Nah, ada bagaimana macam-macam ya. Kita lihat RPS kita. Mungkin sudah ada yang membacanya di learning. Sudah pada masuk di learning kita? Sudah ya, wah pintar sekali. Sudah login semua ya? Sudah. Tadi udah absensi di learning? Sudah. Oke, batas keselamatan berapa menit? 15 menit. Oh, pintar sekali ya. Oke, batas keselamatan kita 15 menit ya. Kalau misalnya lebih dari 15 menit akan langsung otomatis dianggap tidak hadir. Oke. Ini kita organik. Silakan nanti saya karena ini pertemuan pertama, kalian lihat apa saja ininya ya. Bagaimana absensi, cara absensi udah bisa semua ya kemarin. Jelaskan ini RPS kimia organik dasar. Kemudian daftarnya di mahasiswa jangan lupa ya, dimasukkan edisi. Oke, nih kimia organik dasar apa itu mata kuliah kimia organik dasar? Mata kuliah kimia organik dasar merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang struktur, sifat komposisi, reaksi dan sintesis senyawa organik itu sendiri, serta peranan senyawa-senyawa organik tersebut dalam industri kimia. Oke, materi yang kita akan pelajari pada semester ini adalah meliputi cara struktur, cara penulisannya, tata namanya, sifat, reaksi, dan identifikasi senyawanya itu sendiri. Oke, senyawa apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu senyawa alkana, sikloalkana, alkena, alkuna, serta senyawa aromatik, halogen organik, alkohol, fenol, titor, eter, epoksida, dan sulfida, serta sumber-sumber dan aspek ekonomi senyawa-senyawa organik tersebut. Ya. Kayaknya kelihatan banyak sekali ya, tapi insya Allah ini udah kita bahas di waktu SMP kemarin. Oke, kimia organik dasar. Terus apa yang harus di Tekim ada berapa CPL yang kalian ketahui? Apa itu CPL? Capaian pembelajaran lulusan. Jadi sedangkan kimia industri kita harus tahu capaian pembelajaran lulusan kita ada berapa? Yang kalian tahu? 11. Oke, nah itu jadi kita akan ketemu lagi. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan pengampu mata kuliah ini ada 3, yaitu Ibu Dr. Putri Indasari STMT, kemudian saya sendiri, kemudian Pak Ahmad Umar. Oke, kemudian kita akan ketemu lagi dari untuk kimia organik lanjutan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kita masuk di CPL 2 ya. Capaian belajar lulusan kita ada yang kedua, yaitu menguasai pengetahuan sains alam, material, dan aplikasi matematika teknik untuk memahami secara keseluruhan prinsip-prinsip keteknikan. Ini capaian pelajaran yang harus kalian dapetin untuk mata kuliah kimia organik dasar atau CPL 2. Adapun capaian pelajaran mata kuliah atau capaian kita yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang atom, molekul, dan orbital dalam ikatan kovalen. Oke. Yang kedua, mahasiswa mampu menuliskan tata nama dan menggambarkan isomer struktur dan geometri dari alkana dan alkena dan serta alkuna. Yang ketiga, mahasiswa mampu menuliskan reaksi organik meliputi reaksi substitusi dan eliminasi serta senyawa organologam, alkohol, dan eter, alkuna, dan alkena. Yang keempat, capaian pelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik senyawa organik dengan menggunakan inframerah, FRIR, dan resonansi magnetik nuklir. Terus kita juga punya pokok bahasan dan capaian pelajaran pokok bahasan. Apa itu CPPB? Yang pertama untuk pengantar kimia organik dasar atom dan molekul. CPPB ini adalah capaian pokok pembelajaran pokok bahasan itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang atom dan molekul. Saya yakin ini udah nggak asing lagi ya, atom dan molekul itu apa, bagaimana tentang sejarah tentang atom dan molekul itu sendiri, bagaimana kemudian orbital dalam ikatan kovalen. Oke, nanti kita gabungkan sedikit ya, kita nomor 1, 2, 3 ini. Kemudian isomer struktur, tata nama, dan alkana. Yang keempat stereokimia yaitu orbital dalam ikatan kovalen. CPPB-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan orbital dalam ikatan kovalen. Yang ketiga, untuk pokok bahasan isomer struktur, tata nama, dan alkana, mahasiswa mampu menuliskan tata nama dan struktur isomer alkana. Yang keempat stereokimia yaitu mahasiswa mampu menjelaskan
menggambarkan struktur kimia, secara biometri, konformasi dan relativitasnya. Oke, kemudian untuk alkyl halida, reaksi substitusi dan eliminasi. Mahasiswa mampu menjelaskan alkyl halida, baik itu reaksi-reaksinya, bagaimana cara ininya ya. Kemudian reaksi radikal bebas senyawa organologam, mahasiswa mampu menuliskan reaksi radikal bebas senyawa organologam itu sendiri. Kemudian untuk CPPB alkohol eter dan senyawa yang berhubungan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang alkohol dan eter. Kemudian tentang alkena dan alkuna, CPPB-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang alkena dan alkuna itu. Kemudian ke-9 tentang spektroskopi inframerah dan resonansi magnetik nuklir ini, yaitu CPPB-nya yang mampu mendefinisikan karakteristik senyawa organik yang menggunakan inframerah, FTIR, dan resonansi magnetik nuklir. Nanti ingat saja ya, pertama kita akan ada tugas kelompok ya, yang akan dibuat kayak project based learning, di mana kalian akan dibagi beberapa kelompok. Nanti kita di pertemuan tempat kelima kita mulai berdiskusi tentang topik yang akan kalian pilih atau yang akan kalian dapatkan bersama kelompok kalian. Nanti kita tanya jawab agar proses belajar kita lebih aktif ya. Oke, baiklah kita masuk ke materi pertama. Baik, kita masuk belajar tentang kimia organik. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih kimia organik? Silakan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gifaran, mahasiswa semester 1 Teknik Kimia Industri. Nah, jadi menurut saya yang dimaksud dengan kimia organik adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan juga ya bagaimana proses sintesis dari proses kimia itu sendiri. Jadi dasarnya terkait struktur, sifat, dan sebagainya. Oke, pintar sekali. Ada yang udah bagus sekali ya. Untuk mahasiswa baru, masya Allah ya, udah pengetahuan tentang kimianya. Oke, yang lain ada yang mau nambahin? Apa mungkin punya ini opini lain, pendapat lain? Ibu, Iya, silakan sebutkan namanya. saya Muhammad Riyanda Kurniawan, mahasiswa semester 1, ingin menambahkan apa itu kimia organik. Kimia organik itu adalah ilmu yang mempelajari kimia karbon dan juga di mana itu berfokus pada makhluk hidup dan juga beberapa produk buatan seperti obat-obatan, dan juga itu tuh berfokus pada struktur dan juga reaksi dari antara kimia karbon itu sendiri. Oke, yang lain yang nambahin selain karbon apa saja? Atau lain dari kimia organik? Ada hidrogen, ada Oksigen. oksigen. Oke, ada yang bisa jelasin perbedaan reaksi senyawa organik dan anorganik? Ya, silakan. Kalau reaksi kimia organik itu reaksinya itu berjalan lambat, Bu. Oke, Kalau anorganik itu reaksinya berjalan lebih cepat. oke. Ada yang mau nambahin? Mungkin dari Ini nih Bu, ya, Habib. untuk biasanya kimia organik seperti yang disebutin tadi itu fokusnya kepada karbon, hidrogen, oksigen. Sedangkan anorganik itu fokusnya kepada kayak ion-ion non-logam. Oke. Yang lainnya? Ada yang mau? Perkenalkan, nama saya Golzi Kalimutari Irawan. Untuk perbedaannya sendiri itu untuk senyawa yang organik itu umumnya titik gidi dan titik lelehnya itu lebih rendah. Sementara untuk senyawa anorganik itu titik gidi dan titik lelehnya lebih tinggi. Oke, pintar sekali ya. Nah, kemudian kita belajar lagi tentang kimia organik itu dari kimia senyawa karbon, kemudian dari sintesisnya bagaimana, terdiri dari berapa unsur apa saja. Tadi sudah dijelasin oleh Habib dan teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya sintesis itu sendiri? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus pusing-pusing belajar tentang kimia organik? Oke, ada yang mau kasih opini? Lupita mau kasih pendapat? Mungkin Ya. izin memberikan pendapat, kita perlu belajar kimia organik, sintesis kimia organik itu supaya kita bisa menyintesa produk alam. Iya. Dengan itu kita bisa buat produk baru yang mungkin lebih berguna dari yang awalnya mungkin efisiensinya lebih kecil. Kita bisa buat produk baru yang lebih berguna lah untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Mungkin itu salah satunya. Oke, yang lainnya ada yang mau nambahin? Izin nambahin nih Bu. Iya, silakan. Untuk satu lagi itu untuk mempelajari mekanisme reaksi dari kimia organik untuk mencapai konversi yang tinggi gitu. Oke. Sekarang apa fungsinya katalis itu sendiri? Ya, silakan kita. Untuk fungsi dari katalis itu adalah mempercepat reaksi Tanpa ikut reaksi. Terus menurunkan energi aktivasi reaksi. Pintar sekali ya. Jadi dengan adanya kita tahu pengetahuan kimia organik, oh ternyata senyawa ini bisa kita tambahkan katalis ini, ya. Dan suhu optimalnya terjadi pada misalkan suhu dan tekanan tertentu. Kita udah tahu, udah kita baca dari jurnal, dari paten segala macam.
Nah, nanti kita juga belajar di akhir, nanti kita belajar bagaimana cara mencari jurnal sesuai zat yang kalian inginkan. Terus paten juga bagaimana cara, kalau kalian mau nanti di akhir akan adanya proses perancangan pabrik. Bagaimana kalian akan pengetahuan untuk mencari paten sesuai zat yang kalian inginkan. Mulai dari sekarang, ide-ide, oh mungkin nanti saya akan membaca pabrik asam sulfat misalnya. Mungkin saya mau mencari asam, mungkin apa, asam ini hidrogen sulfida kayak gitu ya. Dari sekarang apa mulai anhidrit atau segala macam mungkin kan yang ini. Cari dari sekarang apa yang akan ide-ide yang akan kalian kembangkan untuk riset atau untuk perancangan pabrik. Oke, itu yang tujuan kita belajar tentang kimia organik. Oke, seperti itu. Kemudian kimia organik dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar ya, untuk kehidupan lebih banyak dari cabang kimia yang lain. Hampir semua reaksi dalam gas hidup melibatkan zat-zat organik, jelas ya. Kemudian bagian utama dari gas hidup, protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat. Untuk di dalam tubuh kita itu sendiri, enzim itu merupakan kimia dari organik, zat-zat organik semua. Ya, jadi luas sekali. Ya. Kemudian senyawa-senyawa organik lain yang kita lihat sehari-hari itu bisa berupa bensin, ya, oli, ban, pakaian, mebel, kertas, perobatan, plastik, minyak wangi, film untuk potret, karpet, dan sebagainya macam. Nah, ini nanti bisa lanjutan nanti kalau mau milih mata kuliah pilihan polimer, karet. Ada yang berminat untuk ikut mata kuliah polimer? Mungkin itu mungkin basic dari kimia organik ini harus kuat ya, karena kita belajar akan polimer. Polimer itu adalah penggabungan antara beberapa monomer. Jadi dengan cara kita harus tahu monomernya apa. Misalnya ada yang contoh paling dekat polimer itu adalah polivinil klorid. Apa itu namanya, Cek? Apa yang sering di pipa sekali ya. Pipa itu dari reaksi-reaksi kimia ya. Bagaimana cara kalian prosesnya nanti kita belajar lagi. Sehingga menjadi produk yang bermanfaat. Jadi kalau reaksi nih, pengetahuan kimia organik itu kan luas. Kalian akan tahu misalnya MSDS-nya. Apa itu MSDS? Resepsi data, berapa titik bidinya, berapa titik lainnya. Jadi nanti kalau kalian mau masuk lab, kalian harus paham MSDS-nya dulu, baca dulu, ya. Jadi biar safety kalian, keamanan baik itu untuk diri kalian sendiri, lingkungan teman-teman kalian, ataupun untuk keamanan lab itu sendiri terjaga, ya. Harus tahu dulu MSDS itu sebelum masuk lab, karena apa itu dari titik bidinya, titik lainnya, bagaimana cara menyimpan suatu zat kimia, ya. Apakah dia hanya ditaruh di suhu ruangan, apakah dia harus di dalam kulkas, apakah dia harus di lemari asam, ya. Kalau asam kuat harus ditaruh di mana? Ya, karena dia bersifat asam kuat, bersifat mudah menguap, ya. Jadi dia harus ditaruh di ruang asam kan, supaya ada ininya kan, exhaust-fan-nya kan, jadi seperti itu. Senyawa kimia yang ada di dalam makhluk hidup, senyawa yang mengandung karbon, senyawa organik adalah kimia karbon. Ini pada definisi yang lama ya, banyak sempit ya. Kemudian, nah ini contoh-contoh tadi udah kita bahas, ada karbohidrat, protein, lipid, vitamin, antibiotik segala macam ya. Ada pun contoh produk-produk yang mengandung kimia organik di kehidupan sehari-hari kita, ada buah-buahan segala macam ya. Ataupun ada yang pernah dengar nggak? Kalau di tumbuhan apa? Selulosa. Yes. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon, kecuali untuk karbon monoksida, karbon dioksida, karbonat, hidrogen karbonat, karbida, dan cyanida yang diperoleh dari bahan alam atau sintetis di laboratorium. Adapun sumber-sumbernya, ya ini bisa dibaca, bisa dari isolasi dari sumber alami, misalnya tumbuhan, orang mikroba, misalnya dari berupa vitamin, pensilin, obat anti kanker, gas alam, dan minyak bumi. Nah nanti kita akan belajar tentang gas alam, apa itu minyak bumi, apa itu batu bara ya. Nanti mungkin kita bagi aja kelompok. Ya, bagaimana nanti ada yang presentasi tentang gas alam, minyak bumi, batu bara ya. Kemudian sintesis laboratorium. Nah, misalnya untuk etanol, bagaimana proses atau membuat biodiesel ya. Oke. Nah, ini fungsi yang kita kenal sudah di waktu SMA. Ya, alkohol itu RO. R apa R? Atau cap? Oke. Ingat kalau fungsi utamanya di alkohol adalah O. Amina? O-nya 2 kali S. SCOO-R. Oke, ingat ya. Kemudian kita lihat struktur senyawa organik itu sendiri bisa berupa rumus struktur atau rumus bangun. Oke, yang menunjukkan semua atom dan kata dapat dalam molekul. Ini banyak etanol, C2, etanol,
C2, H5O. Jadi kita gambarkan yang strukturnya seperti ini. Oke, kemudian ikatan ini bisa dilihat dengan teman-teman tempat, bisa juga seperti ini ya. Atom, struktur atom dari atom. Oke, unsur yang kita tadi adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Oke, tempat unsur itu terletak pada periode 1 dan 2 pada sultan satu skala. Di teori atom, yang pertama adalah demo. Bahwa atom berbentuk bola ya, generator. Atomnya generator ya. Kemudian siapa lagi yang kedua? Kemudian Thomson adalah berbentuk roti kismis. Dimana kismisnya elektron adalah roti yang kismisnya ya, yang itu ya. Kemudian Ernest Rutherford ya. Kemudian dilanjutkan dengan Niels Bohr dan James. Kalau ini ingat ya, penemu proton itu ada Goldstein, yang ini sering keluar ya. Kemudian penemu neutron itu James Cambridge-nya ya. Oke. Yang kemudian yang paling terakhir adalah mekanika kuantum ya. Kemudian ini kayaknya sudah kita pelajari yang juga pada SMA dulu ya. Atom itu cara praktis di mana dia kalau bermuatan netral, dia jumlah proton dan elektronnya sama. Proton itu bermuatan negatif atau positif? Proton positif. Kalau elektron negatif. Oke, ya atom yang kekurangan elektron, melepaskan elektron, proton yang lebih besar dari elektron itu adalah anti-ion atau dia bermuatan positif. Kalau anion bagaimana? Atau yang bagian elektron, kemudian menangkap elektron, proton yang lebih sedikit dari ikatan kimia. Ada berapa ikatan kimia yang kalian ketahui? Ikatan kovalen. Kedua ikatan ionik. Terus ada ikatan van der Waals. Ada ikatan hidrogen. Ikatan kovalen jadi berapa? Ada Polar. Oke, ini dulu ya. Bagaimana? Udah siap? Udah selesai? Oke. Gimana sini? Ada kesulitan? Sudah dapat berapa sampai? Dapat 2. Ini ya, cari ya. Cabang-cabangnya dimainkan ya. Oke, bagaimana? Tebal sekali. Tebal sekali tugasnya. Gimana? Ada kesulitan mencari sumbernya? Baca apa nih? Gimana? Baca? Udah dapat berapa isomer? 5 itu. 5 ya? Itu sifat fisiknya juga dibuat nggak itu? Iya, seperti Oke, kita paparan sebentar lagi ya. Terima kasih tugas kelompok kita ya. Tapi dari kita kemarin pertemuan keempat kelima kita mulai paparan. Sudah ada yang siap? Kelompoknya untuk maju? Di ujung udah siap, Bu. Oh siap. Oke. Kelompok siapa yang mau maju hari ini? Ya. Nanti siap-siap 5 menit lagi kita lagi ya. Kelompok 5 ya, kelompok 5 berarti ya. Kelompok 5 sudah siap. Oke. Yang lainnya tolong perhatikan sebenarnya presentasi. Nanti kalian bertanya ya untuk ini. Oke, silakan kelompok 5. Waktunya presentasi. Tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yandriani selaku dosen pengampu mata kuliah kimia organik. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isomer struktur, tata nama, dan alkana. Di mana materi ini kita bisa mengetahui bagaimana suatu struktur itu bisa memiliki banyak bentuk dan bagaimana cara penamaannya berdasarkan impact. Mungkin itu saja, langsung ke pemateri yang pertama. Oke. Baik, yang pertama itu ada alkohol, di mana alkohol ini rumus reaksinya ROH yang berakhiran OH. Nah, untuk penamaan akhiran itu bisa seperti alkana itu diubah menjadi alkanol. Gugus hidroksil OH mendapat nomor rendah. Nah, maksud dari nomor rendah itu yang paling dekat dengan rantai OH. Seperti yang pertama CH3, CH2, CH2OH itu penamaannya dari CH2. Jadi namanya satu propanol. Seperti yang ini propanol. Nah, lanjut. Selanjutnya ada gugus amina. Nah, pada gugus amina itu gugus fungsinya RNH2 itu merupakan gugus fungsi primer, sedangkan R2NH itu
sekunder, dan R3N itu tersier. Nah, penamaan gugus alkyl diikuti dengan penamaan lamina seperti CH3NO2 itu metil lamina. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada gugus aldehid, di mana gugus aldehid itu adalah gugus karbonil yang terikat pada satu atom hidrogen, jadi RCOH atau RCHO. Nah, sebagai contoh di sini ada contoh gugus aldehid, ada propanal, di mana di sini di yang nomor pertama itu adalah gugus aldehidnya. Jadi untuk penamaannya itu diberikan akhiran A pada alkana diubah menjadi al atau alkanal. Dan untuk penomorannya karbon aldehid dianggap karbon nomor 1 karena posisi gugus aldehid tersebut selalu ada di paling akhir atau paling ujung suatu rantai senyawa tersebut. Selanjutnya ada keton. Nah, keton sendiri adalah gugus karbonil yang terikat pada 2 karbon. Jadi sebagai contoh di sini ada propanol, di mana di tengah itu ada gugus ketonnya. Gugus keton tidak dapat berada di awal sebuah rantai, makanya dia selalu ada di urutan tengah atau kedua dan sebagainya. Untuk penamaan diberikan akhiran A pada alkana diubah menjadi on atau alkanon. Untuk penomoran gugus keton mendapat nomor rendah. Next. Oke, baik, selanjutnya adalah asam karboksilat dengan gugus fungsi RCOH, di mana sama seperti aldehid pasti berada di ujung. Gugus karbonil karboksil harus ada pada awal rantai karbon. Untuk penamaan sendiri itu adalah imbuhan untuk nama asam karboksilat. Misalnya di sini ada 2 C, maka disebut sebagai asam etanol. Kemudian untuk penomoran, karboksil pasti dianggap nomor 1 sama seperti aldehid, sehingga tidak perlu lagi ditulis sebagai nomor 1. Ini salah satu contohnya yang lumayan rumit, itu ada asam 5,5 dimetil heksanoat. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah ester dengan gugus fungsi RCOR, di mana ester adalah isomer gugus fungsi dari asam karboksilat. Untuk penamaan sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu gugus alkyl ester dan karboksilat. Bisa dilihat di sini. Di sini sebagai alkyl dan sebelah sini sebagai gugus karboksilatnya. Nah, karboksil sama seperti pada asam karboksilat, karboksil dianggap sebagai karbon nomor 1 karena berada di ujung. Di sini contohnya adalah yang sebelah sini disebut metil dan sebelah sini disebut etanol. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Mungkin dari teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan yang muncul dan mengenai materi ini, karena materi isomer struktur tata nama dan alkana ini sangat menarik untuk kita bahas. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya dari Teknik Kimia semester 1. Saya ingin bertanya apa kegunaan atau perbedaan dari setiap titik gidi untuk alkana, alkuna, atau alkena tersebut. Jawab, jadi kalau semakin panjang rantai karbon ya itu biasanya titik giginya itu bakal semakin besar. Untuk tambahannya seperti jika kita bandingkan metana dengan propana, di mana propana itu lebih panjang di C-nya 3, sedangkan metana itu C-nya 1, itu otomatis titik-titik propana itu lebih besar daripada si. Perkenalkan, saya Nata Renat dari Mahasiswa Kimia semester 1. Jadi pertanyaannya itu apa perbedaan dari alkana, alkena sama alkena? Menjawab, untuk perbedaan utama alkana, alkena, dan alkuna terletak pada jumlah ikatan terbanyak di senyawanya. Kalau misalnya alkana dia semuanya rantai tunggal atau hydrogen. Ya, terus molekülnya, ayo yang mana? Alkana, alkena, alkuna? Molekul kalau alkana CN2N plus 2. Kalau alkena bagaimana? CN2N. Alkuna? CN2N -2. Oke, benar sekali. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup ya, karena waktunya udah selesai ya mata kuliah kimia minggu dasar. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 5. Bagus sekali ya, terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami dan sesi tanya jawab. Semoga ilmu yang kami sampaikan dan juga sesi tanya jawab tadi dapat menambah ilmu baru bagi kita semua mengenai isomer struktur tata nama dan alkana.
Itu saja dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 5 ya, sudah memprestasinya dengan sangat baik sekali ya. Dan kepada teman-teman yang lain sudah memberikan partisipasinya untuk bertanya, untuk menanggapi, untuk berdiskusi ya. Oke, untuk minggu depan kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 3 siap ya. Silahkan siapkan nanti untuk minggu depan. Kita masuk ke pertemuan berikutnya ya, untuk materi dari kelompok 3 ya. Oke, ketika kuliah kita hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf apabila selama saya perkuliahan ini saya ada kata-kata saya salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan salam nafas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran tentang PDD UKT-PT ini saya buat dan terima kasih, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk membuat video pembelajaran ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.